ni'mat. Alhamdulillah senantiasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat hidayah taufiknya. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala ala hadhihi ni'mah, nahmaduhu ala ni'matil Islam wa nahmaduhu ala ni'matil iman wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat afiyah, alhamdulillah atas nikmat berjumpa kita dalam rangka membaca kitab As-Salafun Shalihin, kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah dan juga kitab Bidayatul Hidayah. Semoga insyaallah dengan perjumpaan ini menjadi suatu bekal nanti untuk kita di hari kiamat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah taala kita berharap untuk bisa dikumpulkan dengan mereka para aulia dan salihin bersama muallif kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Habsyi dan juga Sayyidina Imam Muhammad Al-Ghazali dan beserta para aulia as-salihin, para aslafun as-salihin insyaallah. Najtami' ma'ahum fi hadhihi ad-dar wa insyaallah najtami' ma'ahum insyaallah fi daril qarar insyaallah ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil abrar. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi masih membahas masalah syurut sihhatus shalah, syarat-syarat sahnya salat. Kalau minggu lalu kita bahas kan bahwasanya syarat ada dua, ada namanya syaratul wujub, syarat untuk wajibnya salat. Artinya bila mana terkumpul syarat-syarat itu maka salat menjadi wajib. Dan bila mana tidak terkumpul syarat itu maka salat tidak menjadi wajib. Bighadun nazar, tanpa memandang sah atau tidak sahnya salat itu. Itu namanya apa namanya? Syaratul wujub. Syarat untuk mewajibkan salat atas seseorang. Bahkan tadi antaranya apa? Al-Islam, apa namanya? Al-bulugh, al-aql, an-naga' 'anil haid wan nifas gitu. Itu namanya syaratul wujub. Nah, sekarang kita akan membahas syaratus shihah. Syarat-syarat sahnya salat. Artinya bila mana terkumpul semua syarat ini maka salat menjadi sah. Tanpa memandang apakah itu wajib atau tidak wajib atasnya. Yang penting bila mana semua syarat itu terkumpul maka menjadi sah salat itu. Tapi kalau seandainya kurang daripada salah satu syarat ini maka salatnya tidak sah gitu. Baik pun itu wajib atau enggak wajib salat itu. Nah, ini namanya syaratus shihah, syarat-syarat sahnya salat. Nah, sebenarnya ya ikhwan, syarat-syarat sahnya salat itu banyak. Nah, di sini Sayyidil Habib Ahmad bin Zain Habsyi membahas beberapa syarat yang pokok. Pertama beliau bahas adalah ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya enggak? Wajib atas setiap orang yang mau sholat, kalau mau sholatnya sah, maka harus sholatnya itu setelah masuk waktu dan dia tahu bahwasanya waktu sudah masuk, gitu. Baik pun dengan keyakinannya ataupun dengan ghalabatul dzan, ya apa namanya prasangkaan yang besar, atau dengan ijtihad, berusaha atau mentakdirkan, gitu. Bila mana dipondasikan ma'rifatul qiblah, ma'rifatul dukhulil waqt, mengetahui masuknya waktu dengan salah satu dari tiga itu, baik pun dengan yakin ataupun ghalabatul dzan ataupun dengan ijtihad, maka sah salat itu. Gitu ya, kawan. Tapi kalau seandainya tidak terpondasi salat itu dengan keyakinan masuk waktu atau dengan apa namanya mengira-ngira masuk waktu dengan mentakdirkannya ataupun dengan ghalabatul dzan menyangka dengan sangkaan yang kuat, maka salatnya tidak sah. Walaupun dalam kenyataannya dia betul memang salat di dalam waktu. Begitu. Tetap salatnya tidak sah karena tidak ada pondasi ini, tidak ada pondasi mengetahui masuknya waktu dengan keyakinan ataupun prasangka yang kuat ataupun mengira-ngira ataupun takdir gitu ya kan. Jadi di sini syaratnya adalah bukannya dukhul waqt akan tetapi ma'rifah. Ma'rifah mengetahui masuknya waktu. Begitu ya ikhwan. Nah, beliau utarakan di sini fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuh. Bila mana seseorang salat dengan keraguannya, dia nggak tahu apakah waktu udah masuk, nggak ada keyakinan dan nggak ada juga prasangka yang kuat dan nggak ada juga apa namanya ijtihad ataupun takdir mentakdirkannya, maka salatnya tidak sah walaupun dalam kenyataannya dia memang tepat waktu. Oke, ini jelas sekali. Ini adalah syarat sah bagi salat yang mempunyai waktu tertentu. Karena ada beberapa salat yang tidak dipatokkan dengan waktu. Ada sebagian salat patok aja dengan sebab.
seperti salat-salat sunnah, beberapa salat sunnah seperti salat sunat wudu, ya enggak? Ataupun salat sunat al-istisqa ataupun kusuf ataupun khusuf ataupun tahiyatul masjid itu semua salat dzatu sabab, salat yang dzat sabab, yang mempunyai sebab tapi enggak punya waktu tertentu. Itu lain lagi ceritanya, enggak ada syarat untuk ma'rifatul dukhul waqt karena memang tidak terkaitkan dengan waktu, dengan asbab, gitu. Ada juga salat yang memang enggak terkaitkan la dengan waktu wala dengan sebab, seperti salat sunnah mutlak. Nah, kalau gitu nggak disyaratkan ini sama sekali, gitu ya. Jadi syarat ini adalah syarat bagi salat yang wajib, ya, karena salat yang wajib semua terpatokkan dengan waktu dan juga bagi salat-salat sunnah yang juga terpatokkan dengan waktu seperti salat duha dan juga qabliyah dan ba'diyah itulah ya ikhwan. Nah, ini adalah syarat pertama. Oke. Taban untuk masalah waktu ini semua sudah tahu kan? Kalau kita mulai dari zuhur dulu. Waktu masuknya salat zuhur ya, dengan apa? Nah, dengan tergelincirnya matahari dari pertengahan langit, dari atas langit. Jadi, bila mana matahari sudah nyampe ke titik puncaknya di atas kepala kita, itu namanya istiwa kalau bahasa Arab. Nah, itu sudah zuhur belum? Belum zuhur. Ketika dia tergelincir ke arah barat, ya, ke arah terbenamnya, ke arah barat, walaupun sedikit tergelincir, nah baru masuk zuhur di situ. Itu namanya zawal. Zawalus syams an wasatis sama kalau bahasa Arabnya. Dengan tergelincirnya matahari ke arah barat dari pertengahannya. Barusan dia di tengah. Ketika di matahari di tengah itu namanya istiwa, belum zuhur itu ya kawan. Ketika dia mencong sedikit ke arah barat, tak barulah masuk zuhur. Oke, ini masuknya waktu zuhur. Masuknya waktu asar, teman, dengan keluarnya waktu zuhur. Zuhur keluar langsung asar masuk. Oke, bagaimana zuhur keluar? Keluarnya waktu zuhur dengan bila mana kita melihat bayangan sesuatu persis panjangnya seperti panjangnya sesuatu itu, seperti panjangnya benda itu. Bila mana benda itu semeter contohnya, ketika bayangannya memanjang, kemudian bayangannya itu persis seperti panjangnya benda itu semeter juga, maka disitulah keluarnya zuhur dan masuknya asar. Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada galilan. Masuk asar di situ. Gitu. Tapi perlu dicatat di sini walaupun ini bukan di negara kita ya di Indonesia, walaupun di Indonesia mungkin cuma beberapa hari itu yang perlu dipatokkan seperti itu. Kalau di negara lain penting ini ya ikhwan. Oke, ini perihal masuknya waktu asar dengan dengan menjadi bayangan sesuatu seperti benda itu dengan catatan bila mana ketika si matahari di atas kepala itu enggak ada bayangan sama sekali di bawah. Gitu. Ketika matahari di atas benda itu, oke, otomatis ya nggak ada bayangan di bawah itu. Itu namanya untuk benda-benda untuk negara-negara ataupun kota-kota yang dekat dengan khot katulistiwa, khotul istiwa, gitu. Di katulistiwa ataupun yang dekat seperti Indonesia di sini kan. Jelas kalau seandainya matahari di atas kepala kita, di atas benda, maka nggak ada bayangan sama sekali di bawah itu. Di beberapa tempat, di beberapa negara yang jauh dari katulistiwa, itu tetap ya ikhwan, walaupun matahari di atas kepala, di atas langit, tepat di tengah, itu masih ada bayangan. Nah, bayangan ini harus kita hitung nih untuk perihal nanti, bukan untuk zuhurnya, untuk asarnya. Contohnya ketika istiwa tadi, ketika matahari di atas kepala kita, di negara lain seperti di Yaman contohnya, itu masih ada 2 senti contohnya. Atau 5 senti lah, masih ada 5 senti bayangan. Ini jangan lupa 5 senti ketika istiwa. Oke, ketika zuhur kan masuk zuhur itu dengan zawal ya, dengan tergelincirnya matahari ke arah barat, masuklah zuhur. Nah, ketika asar nanti, gimana masuknya asar? Contohnya benda ini, contoh ada kayu ada kayu 1 meter. Ketika bayangan kayu itu 1 meter, sekarang belum masuk asar, tambahin dengan kadar bayangan yang ada ketika istiwa tadi. Ketika matahari di atas kayu tadi ada berapa senti? Ada 5 senti, berarti asarnya masuk kapan? Bila mana kayu itu telah menjadi seperti kadarnya kayu itu semeter juga ditambah 5 senti. Nah, ini penting. Tambahan itu penting. Tambahan ini adalah tambahannya berapa kadarnya? Kadar tambahan itu adalah kadar bayangan yang ada ketika istiwa. Nah, makanya ketika istiwa ente harus lihat dulu, ada bayangan nggak? Kalau nggak ada, oke, jelas sekali. So no problem. Tapi kalau seandainya ada bayangan ketika istiwa, ini bayangan antum harus hitung dan perhitungkan nanti ketika keluarnya zuhur dan akan masuk asar. Tambahkan dengan kadar bayangan ini. Jadi bayangan sesuatu bila mana panjangnya seperti panjangnya benda itu, maka masuklah waktu asar. Plus ditambah bayangan yang ada ketika istiwa tadi. Semeter
plus 5 senti. 5 senti kita ambil daripada bayangan istiwa. Itu namanya waktu keluarnya zuhur dan masuknya asar. Baik. Asar masuk, wa hakadha ikhwan, masuklah maghrib. Maghrib dengan asar keluar dan masuk maghrib. Dengan apa asar keluar dan dengan apa masuk maghrib? Otomatis asar keluar, maghrib masuk. Dengan apa? Dengan terbenamnya matahari dengan keseluruhannya. Selagi matahari masih ada nongol, walaupun dikit, itu masih ada asar berarti. Belum maghrib nih, belum boleh buka puasa. Ketika matahari terbenam semuanya, tleng, barulah asar keluar dan maghrib masuk gitu. Idza ghaba asy-syams, ghabat asy-syams, ghaba gursus syams. Bulatan matahari sudah semuanya sudah kelar, sudah habis terbenam. Terbenamnya benar-benar terbenam ya, bukan cuma tertutup ya ikhwan. Ente di lembah matahari tertutup sama gunung berarti terbenam. Enggak, terbenamnya terbenam beneran, bukan cuma tertutup dengan perkara. Tertutup pohon terbenam, ya kagak. Terbenam gitu. Jelas sekali kalau seandainya kita di pantai gitu lihat matahari terbenam gitu di apa di lautan, ya jelas. Ataupun ente di atas gunung melihat matahari terbenam, jelas. Kalau kita di lembah contohnya di wadi, ketika matahari tertutup dengan gunung itu belum tentu terbenam. Hakadha ya ikhwan. Oke. Inilah maghrib. Adapun Isya, nah kalau madhab Syafi'i kita madhab di sini yang mu'tamadnya dipakai madhab yang gadim ya. Walaupun kebanyakan dan mungkin memang semuanya madhab Syafi'i dipakai adalah madhab yang jadidnya, melainkan ada beberapa masalah. Sebagian ulama menyampaikan ke 18. 18 masalah yang di situ dipakai dengan madhab apa namanya madhab gadim. Hadza madhkur indakum fi Hasyiyat Bujairami alal khatib. Juga madhkur di mana di ba'dal kutub seperti Matlabul Ighath ataupun di Bughiyah A'taqid Dzakar. Di sini kita pakai madhab gadim yang mana masuknya Isya itu dengan keluarnya maghrib gitu. Jadi maghrib itu agak panjang ya sampai masuknya waktu Isya. Dengan apa itu? Dengan terbenamnya mega merah. Oke. Ketika matahari terbit ya ikhwan, ketika matahari terbenam akan muncullah mega-mega. Langit itu masih masih apa nih? Masih merah gitu. Tak lama kemudian itu merah ngurang sampai hilanglah mega merah itu yang dan masih tersisa mega kuning. Jadi kuning itu langit. Enggak semuanya sih, arah baratnya gitu. Ketika lebih lama lagi akan turun-turun dan hilang mega kuning itu dan akan yang tersisa mega putih. Cuma dikit toh di ujung-ujung. Habis itu baru gelap gulita. Gelap gulita. Nah, mega merah itu adalah waktu maghrib. Dengan hilangnya mega merah, maka hilang pula waktu maghrib dan masuk waktu isya. Nah, jadi mega kuning dan mega putih itu sudah masuk dalam waktu isya ya ikhwan. Nah, begitu. Begitu cara ngitungnya ya. Inilah madhab Syafi'i, madhab yang gadim. Adapun madhab yang jadid, yang dinobatkan sebagai madhab yang tidak mu'tamad dalam masalah ini, itu lain. Kalau maghrib itu lebih cepat dia keluarnya. Jadi kalau waktu maghrib itu dengan terbenamnya matahari kan masuk tuh waktu maghrib. Kemudian dihitung dengan waktu wudhu, kemudian dengan waktu masuk pakai baju satu aurah, kemudian juga dengan sholat maghrib 3 rakaat dan sholat sunnah setelahnya 4 rakaat. Jadi berapa itu? 7 rakaat. Setelah itu langsung otomatis habislah waktu maghrib. Nah, gitu. Apakah artinya waktu isya langsung masuk? Oh enggak. Jadi ada kosong di situ. Habisnya waktu maghrib, habis itu kosong. Sampai terbenamnya mega merah, baru isya masuk. Jadi nggak ada perbedaan antara madhab gadim dan madhab yang jadid dalam perihal masuknya waktu isya. Kedua itu bilang bahwasanya isya masuk dengan terbenamnya mega merah. Bedanya apa? Bedanya kalau madhab gadim yang mu'tamad di sini, itu dibilang maghrib manjangnya sampai situ tuh, sampai terbenamnya mega merah. Maghrib ngilang, langsung isya masuk. Tapi kalau mazhab jadid yang tidak mu'tamad di masalah sini di masalah ini, enggak, maghrib lebih cepat habisnya. Maghrib habisnya dengan kadar yang tadi, setelah adzan maghrib, wudu, kemudian kadar memakai baju, kemudian sholat maghrib dan sholat 4 rakaat. Setelahnya otomatis habislah waktu maghrib itu. Habis itu waktunya kosong. Waktu yang kosong ini persis seperti kekosongan antara subuh dan zuhur gitu. Ya enggak? Subuh habisnya dengan apa? Dengan terbitnya matahari. Zuhur dengan zawal, jauh sekali. Ini kan kosong nih. Ya, persis seperti itu pula kekosongan antara maghrib dan isya di madhab yang jadid ala kulli hal. Oke. Isya tadi masuk dengan terbenamnya mega merah. Gitu ya kawan. Masuk waktu isya. Jadi mega kuning dan mega putih itu sudah isya ya. Terus isya lama dan keluarnya isya dengan apa? Dengan terbitnya fajar yang shadiq. Fajar yang shadiq itulah waktu keluarnya isya ya ikhwan. Jadi ada 2 fajar di sini, ada fajar kadzib dan juga ada fajar yang shadiq. Fajar kadzib yang duluan tuh.
Fajar yang kadzib, teman ini kan ceritanya gelap gulita nih malam-malam. Nah, sebelum sebelum timbul fajar yang shadiq, akan timbul apa namanya, cahaya dari timur, yang cahaya itu memanjang ke atas, agak mencong gitu ke kiri. Seperti kalau fuqaha mereka menyerupai dengan apa namanya itu, dengan buntut serigala, manjang situ, manjang miring gitu. Kemudian itu langsung hilang lagi cahaya itu. Itu cahaya nggak lama kok, berapa menit tok. Langsung gede dan langsung nggak lama kemudian hilang. Itu namanya fajar yang kadzib. Fajar yang bohongin gitu ya. Oh, kirain entar lagi subuh, tahu-tahu kagak ngilang, gelap lagi. Namanya fajar yang kadzib. Nggak lama kemudian timbullah cahaya yang sedikit yang kecil. Dan dia nggak memanjang tapi melebar gitu. Dari arah timur juga kecil. Nah, inilah fajar yang shadiq ini. Ditimbul yang kecil tapi melebar. Makin lama makin melebar, makin melebar, makin ke atas, makin ke atas sampai terbitnya matahari. Nah, itu namanya cahaya yang kecil yang terbitnya melebar, itu namanya fajar yang shadiq. Nah, dengan itulah Isya selesai dan langsung masuk waktu subuh. Gitu ya. Dengan terbitnya fajar yang shadiq ini. Terang, 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 terang sampai habisnya kapan? Sampai terbitnya matahari. Nah, di sini kalau di waktu subuh hilangnya habisnya waktu subuh dengan terbitnya matahari, apakah harus semuanya? Enggak. Walaupun sedikit matahari terbit, sudah hilang waktu subuh. Nah, gitu. Ketika matahari terbit, tak walau dikit, tak habis pula waktu subuh, gitu ya, kawan. Nah, jadi agak lain ya. Kalau waktu asar itu habisnya dengan terbenamnya matahari semuanya. Juga waktu maghrib waktu maghrib mulainya dengan tergenam tergenam atau tenggelamnya matahari semuanya. Tapi kalau waktu subuh habisnya dengan terbitnya matahari walaupun sedikit. Tek, nongol matahari, udah ngilanglah waktu subuh. Nah, gitu ya kawan. Habis itu sudah matahari terbit, kemudian agak tinggi sedikit seperti tombak katanya baru mulai waktu duha, salat duha yang sunnah itu. Nah, terus waktu itu kan jadi nggak ada waktu salat wajib tuh antara itu. Waktu duha itu terus sampai zawal nanti, sampai zawal, sampai zuhur, baru masuk waktu zuhur. Nah, itulah apa namanya, tanda-tanda waktu sholat yang 5, hakadha. Nah, kitaban mauquta kata Allah Ta'ala, itulah apa namanya, kitaban artinya fardhon, kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Wahakadha. Nah, di sini sebenarnya kita akan bahas, tapi labas kita baca sedikit ya. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblah. Juga disyaratkan kita untuk mengetahui kiblat. Sebagaimana kita harus mengetahui waktu, juga kita harus mengetahui kiblat. Nah, kiblat kita kemana? Ke barat, ke timur. Nah, kiblat kita ke Ka'bah, ya enggak? Wahakadha. Kita yang di Indonesia lebih condong ke arah barat. Tapi yang di tempat lain ya lain lagi ceritanya. Wahakadha ya kawan. Bagi mereka yang di Masjidil Haram yang melihat Ka'bah, jelas sekali wajib atas mereka untuk menghadap Ka'bah. Bagi mereka yang di luar Masjidil Haram yang kelihatan Masjidil Haram, wajib atas mereka untuk menghadap Masjidil Haram. Bagi mereka yang di luar Mekah kemudian masih terlihat kota Mekah, wajib atas mereka apa namanya, menghadap kota Mekah. Bagi mereka yang di luar yang nggak kelihatan Mekah kayak sekarang Indonesia nggak kelihatan. Oke, wajib kita untuk mentakdirkan, berijtihad dengan kompas atau dengan aplikasi sekarang yang ada di HP di mana-mana ada kok. Wah, kita bisa kita jadikan patokan ikhwan itu. Ini juga kita harus mentakdirkan ya dengan yakin ataupun, kita harus mengetahui ya dengan keyakinan ataupun dengan prasangka ataupun dengan ijtihad. Kalau orang sholat nggak tahu kiblatnya dan nggak ada keyakinan, wala ada prasangka, wala dia berijtihad langsung main sholat aja. Kemana nggak tahu, itu nggak sah sholatnya. Walaupun seandainya emang pas sama kiblat, nggak sah sholatnya. Makanya harus yang syaratnya itu apa namanya, bukan cuma ngadap kiblatnya, yang syaratnya adalah ma'rifatu, mengetahui. Aha. Bukan cuma mengarah kiblat, tapi syaratnya apa? Mengetahui arah kiblat dan wajib menghadap arah kiblat. Wahakadha ya ikhwan. Naam. Kalau di mazhab kita yang mu'tamadnya wajib menghadap apa namanya? Titik kiblat itu. Wahakadha, kiblatnya di sini. Wahakadha. Tapi ada gaul indana apa namanya? Indana gaul wa huwa tab'an masyhur munusib al-Ghazali. Gaulnya Ghazali juga itu adalah mazhab yang lain. Itu mereka bilang enggak wajib kok untuk menghadap atau berarah ke titik kiblat. Cukup berarah ke mana? Ke jihah, apa namanya, arahannya. Jadi bisa contohnya kiblat di sini nih, bisa kita melencong ke kanan dikit ataupun ke kiri dikit. Sekiranya 90 derajat semuanya tuh. Itu masih diperbolehkan. Itu ada namanya al-gol bil jihah. Kalau kita al-gol bil ain. Wah, kira gol jihah itu adalah golnya jumhurul madzahib, tapi bukan mu'tamad indana. Al-mu'tamad indana al-gol bil ain. Wajib menghadap titik kiblat. Wah,
Tapi teman kalau seandainya sekarang agak susah ini di beberapa mushola atau beberapa masjid ataupun di sholat yang di jalan-jalan tuh contohnya di acara maulid atau di acara haul. Heeh, jadi orang pada sholat ngikutin arah arah jalan akhirnya. Itu pakai gol yang ain hadza ma yumkin. Tapi kalau pakai gol yang bil jihah hadza la bas wa hakadha ya ikhwan. Ala kulli hal insyaallah cukup sekian apa namanya kajian kita dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Insyaallah kita akan membahas nanti di pertemuan akan datang masih membahas beberapa syarat-syarat sahnya salat di antaranya adalah satrul aurah insyaallah wallahu a'lam bissawab. Oke, sekarang tafadhol ikhwan kita akan baca kitab Bidayatul Hidayah. Di sini masih Imam Ghazali membahas masalah al-wudu. Naam. Wah, tepatnya kita sekarang akan baca masalah ghaslul yad. Kemarin kita bahas masalah ghaslul wajah kan, bagaimana tata caranya, doa-doanya apa aja, wah hakala. Nah, sekarang kita akan bahas masalah kita membasuh muka dengan tata cara yang diajarkan di minggu lalu. Di sini Ghazali ngajarin kita banyak masalah basuh muka ya. Gimana cara basuhnya, juga doanya apa aja. Apa sih yang harus dibasuh dan apa yang enggak wajib dibasuh, wah hakala. Sekarang beliau akan beralih ke pembahasan membasuh tangan. Gal, thumma ghsil yadaka, kemudian ighsil, basuhlah. Nah, berarti di sini wajib mengalirkan air. Enggak cuma basah, enggak cukup. Harus air mengalir. Apa namanya? Jarayanul ma'al udhu. Itu makna ghasl. Kemudian basuhlah tanganmu. Yang mana dulu? Al-yumna, yang kanan dulu kita mulai. Thumma al-yusra, kemudian yang kiri. Nah, gitu ya kan. Jadi sunnah kita bertayamun di sini kalau bahasa Arabnya. Tayamun artinya mendahulukan yang kanan. Taman di semua wudu ya ikhwan untuk membasuh ataupun mengusap anggota yang mana anggota itu ada dua ya contohnya tangan, kaki ya juga yang lain-lainnya itu memang asalnya asasnya adalah kita dahulukan kanan dulu kemudian baru kiri gitu. Hadal asal kecuali ada beberapa anggota dua tapi disunahkan kita bareng-bareng. Seperti apa? Telinga. Nah, telinga ini dua kan. Kita sunnahnya ngusap yang kanan dulu habis itu kiri. Oh kagak, sunnahnya bareng-bareng diusap itu telinga tuh gitu. Begitu juga membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Ya, telapak tangan dibasuh tuh. Itu sunnahnya juga dibarengin, bukan kanan dulu kemudian kiri, kagak dibarengin. Itu pengecualian. Kalau membasuh kedua tangan, juga membasuh kedua kaki, ya ini baru didahulukan yang kanan dulu baru yang kiri begitu. Salasan 3 kali gitu ya kawan. Jadi yang tangan kanan dulu 3 kali, 3 kali yang kanan selesai, baru pindah ke yang kiri 3 kali pula. Jadi bukan selang-seling. Yang kanan satu, habis itu yang kiri. Habis itu yang kedua kanan, kedua yang kiri. Ketiga kanan, ketiga kiri. Enggak kayak gitu. 1 2 3 kanan, baru 1 2 3 kiri gitu ya, kawan. Nah, yang tangan kita basuh dimulai dari ujung jari sampai mana? Ma'al mirfaqain. Bersama juga mirfaq. Mirfaq. Siku. Sampai siku ya kan. Siku wajib kena dan siku emang anggota yang wajib harus dibasuh siku itu. Mirfak artinya kedua sikumu. Wah kata. Sampai mana sih? Yang wajibnya sih sampai siku. Siku wajib kena dari ujung apa namanya? Ujung jari sampai siku itu wajib kena. Tapi sunnahnya panjangin lagi sampai gal musannaf ila ansafil dan sampai pertengahan ototmu. Pertengahan lengan ini otot sini. Bahkan sunnahnya sampai sini, sampai pundak. Jadi semua lengan otot sini semua dibasuh juga. Itu sunnahnya ya. Walaupun di sini Ghazali bilang sampai pertengahan tok, pertengahan al-adud. Adud ini nih, al-adud otot sini. Sampai sini berarti sunnahnya. Nah, ini adalah bagian yang sunnah. Bagian yang sunnah. Yang wajib adalah bagian sampai adud, sampai mirfaq sini. Ini lebihnya sunnah. Begitu ya, kawan. Di sini disunahkan lebih lagi, gal fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadhi'al wudu. Karena al-hilyah hiasan fil jannah di surga itu tablughu dia sampai mawadhi'al wudu tempat-tempatnya berwudu begitu. Makin ente panjangkan apa namanya wudu ente makin banyak pula hiasan-hiasan di surga nanti wa hakadha ya ikhwan. Juga kita baca di hadis ummati ghurun muhajjalun min asari wudu. Umatku adalah umat yang terang muka dan terang tangan dan kakinya karena asar bekas daripada wudu. Makanya makin sunnah kita panjangkan apa namanya? Maka sunnah pula kita panjangkan apa namanya? Lebihkan bagian dari muka dan lebihkan juga bagian dari tangan, lebih dari yang wajibnya. Dari yang kaki juga wahakala. Lughur wa tahjil. Itolatul lughur wa tahjil. Oke. Nah, doanya apa di sini maksudnya membahas masalah doa sekarang. Waqul inda ghusl yumna katakanlah ketika basuh tangan kananmu, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira dan hisablah aku dengan hisab yang mudah.
Di sini طبعًا ada perbedaan pendapat antara bukan antara ulama, antara sahabat, masalah hisab ini. Sebagian sahabat berkata, "Ya Allah kalau minta masuk surga jangan minta hisab deh langsung, adkhilnal jannah bighairi hisab." Ya Allah masukkanlah kami ke surga tanpa proses hisab. Maksudnya gitu. Ada kan di antara umat Nabi SAW sepertiga yang dimasukkan ke surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum dia bilang. Hakadha. Eee, tapi ada yang bilang, di antara sahabat, "Enggak, bagusnya aneh masuk surga dengan dihisab dulu, tapi hisab yang yasir." Hisab yang yasir, di antaranya yang berperan adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, "Enggak, bagusnya aneh masuk surga dengan hisab." "Loh, kenapa? Tapi hisab yang yasir." Dia bilang, apa namanya, pernah Sayyidah Aisyah agak protes di sini sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bukankah manugisyal hisab faqad udzib?" Bagaimana ceritanya hisab yang yasir itu? Emang ada hisab yang yasir? Bukannya tiap-tiap orang yang dihisab itu pasti itu ada azab karena munagosyah perdebatan dalam hisab adalah suatu azab, gitu. "La ya Aisyah," Nabi SAW menjawab bahwasanya, "Al-hisab al-yasir adalah hanya ardul a'mal, hanya apa namanya, diperlihatkan amal-amalnya tanpa dipertanyakan, "Kenapa engkau? Kenapa kenapa?" Nggak ada protesan dari Allah Ta'ala, hanya di ardul a'mal, gitu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengharapkan perkara itu. Kenapa? Karena beliau berkata, "Kalau seandainya masuk surga tanpa hisab berarti udah ngilang, langsung nggak ada perjumpaan dengan Allah Ta'ala nanti kecuali di surga nanti. Nggak ada perjumpaan untuk apa namanya, hamba dengan Allah, langsung untuk menghisab amalnya. Yang beliau harapkan di sini adalah perjumpaan dengan Allah ketika dan indahnya ketika Allah Ta'ala berkata kepada hamba itu, "Ya abdi, wahai hambaku, kenapa engkau kayak gini? Wahai hambaku." Itu yang indahnya kalimat ya abdi itu. Bighadin nazar, tanpa kita pandang hisabnya gimana, tapi indah sekali kalimat ya abdi itu. Ya, inilah yang beliau harapkan. Nah, hakadha yaqul Sayyidina Ali. Makanya beliau bilang, "Wahasibni hisaban yasira." Berikanlah aku hisab tapi hisab yang ringan ya Allah. Tepan kalau hisab yang apa namanya, yang berat itulah suatu azab memang. Tapi kalau hisab yang yasir, ardul a'mal falaysa bi'adzab. Wahakadha. Jadi terserah ente mau doa, Allahumma a'tini kitabi biyami wa adkhilnal jannah bighairi hisab, oke. Ataupun wahasibni hisaban yasira juga oke. Terserah mau yang mana. Oke, wa qul 'inda ghasl syimal ketika membasuh tangan kiri. Baca doanya apa ya? Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisyimali. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada engkau dari bila mana engkau memberikan kitabku dengan tangan kiriku. Na'udzubillah min dzalik. Alamat syagawah ketika Allah Ta'ala memberikan seseorang kitabnya dengan tangan kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Aw min wara'i dhahri ataupun di belakang pundakku. Maksudnya apa? Bukan artinya dia nunduk kemudian diberikan kitabnya di pundaknya, enggak. Ini kinayah ya ikhwan. Para ulama mereka berkata ketika orang tidak mau mengambil kitabnya dengan tangan kirinya, akhirnya tangan kirinya diumpetin di belakang, gitu, pundaknya kayak gitu. Akhirnya si kitab itu datang ke belakang pundaknya. Akhirnya dia menerima kitab dengan tangan kirinya juga. Wahakadha. Heeh, jadi, penerimaan kitab dengan pundak itu adalah kinayah dengan penerimaan adalah kinayah daripada penerimaan kitab dengan tangan kiri yang diumpetin di belakang, gitu. Hakadha yaqulun. Nah. Wahakadha ya ikhwan dan pemberian kitab di hari kiamat nanti inda tatayurus suhuf apa namanya suhuf-suhuf eee, buku catatan amal kita di hari kiamat itu akan terbang-terbang dan akan sampai ke tiap orang wahakadha. Sebagian mereka mengambil kitabnya dengan tangan kanan mereka wahadza alamatus sa'adah. Tapi sebagian naudzubillah min dzalik menerima kitab mereka dengan tangan kiri mereka wahadza alamatus syaqawah. Naudzubillah min dzalik. Semoga insyaallah kita masuk dalam golongan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan mereka dan insya Allah kalau bisa istiqomahin nih berwudu dengan doa-doa seperti ini. Wahakadha, baca doa ketika basuh tangan, wahakadha. Ketika wudu kemarin kita juga sudah bahas apa namanya Allah membayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwir wajhi bi dhulmatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Wahakadha. Insyaallah ya ikhwan wallahu alam bisawab. Semoga insyaallah dengan kajian ini kita bisa insya Allah mengamalkan walaupun sedikit dari apa yang kita dengar sehingga kita bisa masuk dalam kategori orang-orang yang mengamalkan dengan apa yang mereka tahu. Al-amilina bi ilmihim insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamkul surah hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.